Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Cimahi, saya Siti Kurniawati, saya Meli Kurniawati, saya Siti Fatimah, saya Wina Izalul Umajain sebagai salah satu penerima beasiswa pendidikan S1 Basnas Kota Cimahi tahun 2023. Yuk bayar zakat, infak, sedekah melalui Basnas Kota Cimahi. Karena dari itu semua akan bermanfaat bagi para penerimanya. Bayar zakatnya, bersihkan hartanya, berkah hidupnya, insya Allah akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berkah berzakat, Basnas Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linaili rahmati wal maghfirati wa izqim minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama melaksanakan khususnya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah shaum ini dengan sempurna, dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, kami atas nama MUI mengadakan kulsum selama di bulan Ramadan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Judulnya adalah pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Jadi keutuhan keluarga ini, wala tuqatti'u arhamakum. Banyak larangan-larangan yang jangan sampai memutuskan atau saling memutuskan antar keluarga. Begitu juga misalnya dalam surat An-Nisa ayat yang pertama bahwa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga persaudaraan ini. Jangan sampai gara-gara yang mestinya kita harus bersyukur mendapatkan warisan, tapi tidak sedikit yang justru mendapatkan awal dari perpecahan keluarga itu adalah gara-gara masalah warisan ini. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kamu sekalian atau nenek moyang kamu sekalian, la tadruna, kamu sekalian tidak mengetahui, ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat, lakum, bagi kamu sekalian, naf'an, kemanfaatannya. Ini menunjukkan juga bahwa betapa Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil, membagikan atau menentukan bagian-bagian tersebut terhadap ahli waris itu. Sampai-sampai Allah sendiri yang menentukan juga bagaimana sanksi bagi orang yang tidak mau melaksanakan pembagian waris ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14-nya, "Mayyuti'illaha", barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya. Taat kepada Allah artinya mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11-12. Jadi ayat yang ke-13-nya itu menjelaskan tilka hududullahi, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah.
Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, yakni mau melaksanakan pembagian waris itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar manakala membagikan waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus sadar bahwa waris ataupun harta warisan atau tirkah harta peninggalan itu bukan milik ahli waris. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa harta peninggalan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sendirilah yang menentukan berapa bagiannya, si A berapa, si B berapa, si C berapa, dan seterusnya. Kemudian juga Allah juga sudah menentukan tentang pembagian-pembagian tersebut, di samping juga angka-angka yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga cara perhitungannya. Ini memang sudah satu paket tentang masalah waris ini, seakan-akan mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Amma ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, yakni tidak mau melaksanakan pembagian waris itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan tidak mau melaksanakan, tidak mau taat kepada utusannya, wa yata'adda hududahu, bahkan melewati batas, artinya sudah tidak mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, malah membuat aturan sendiri. Ini namanya ta'adda hududahu, yudkhilhu naron, Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Inilah suatu pentingnya, betapa pentingnya masalah waris ini untuk kita kerjakan, untuk kita amalkan. Tentu sebelum kita mengamalkan tersebut, kita harus mengetahui tata cara bagaimana cara pembagian waris itu, kemudian bagiannya berapa. Inilah pentingnya kita sekalian untuk belajar sama-sama di dalam kaitan yang berkaitan dengan masalah waris ini. MUI mengadakan, baik itu perorangan, silakan seandainya mau hadir ataupun datang ke kantor MUI atau ke tempat majelis-majelis taklim, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan, ta'allamul fara'ido, belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, ilmu pembagian hak dari pewaris kepada ahli waris. Ta'allamul fara'ido, belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, wa'alimuhan nasa, dan ajarkanlah ilmu waris ini kepada orang lain. Fa'innahu nisful ilmi, karena sungguhnya ilmu waris ini adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Kalimat dilupakan ini ada unsur kesengajaan, beda dengan lupa. Misalnya kenapa waktu saum kemudian makan, oh iya lupa. Tetapi kalau masalah dilupakan ini ada unsur kesengajaan. Bisa jadi menganggap bahwa ilmu waris ini adalah susah, atau misalnya menganggap atau beranggapan bahwa ilmu waris ini potensi keributan, sehingga tidak mau mempelajari tentang masalah ilmu waris ini. Banyak hal disebabkan mereka itu melupakan. Wa yunsa wa huwa awalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia mula-mula ilmu yang angkat tercabut min ummati, dari umatku. Kemudian juga tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan zakat. Zakat ini ada atau di Basnas. Jadi Basnas itu sudah siap untuk menerima zakat-zakat dari para bapak ibu sekalian yang mau mengeluarkan zakat lewat Basnas. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa Basnas menunggu bapak ibu sekalian untuk menyalurkan atau untuk barangkali yang ingin menyetorkan pada zakatnya, silakan hadir ke Basnas. Insya Allah apa yang kita keluarkan tadi menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi harta yang masih tertinggal atau yang masih ada pada kita sekalian. Mungkin sementara
Itu dulu, semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini menjadikan petunjuk bagi kita sekalian, dan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian pada jalan yang Ia ridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.